Sepertinya dalam sisi pembangunan Indonesia masih tertinggal oleh Singapura dan Malaysia. Apa pendapat Abang? Kira-kira pernah komunikasi dengan teman-teman Muhammadiyah di pusat? Ini kapan nih Muhammadiyah mendirikan sekolah gratis untuk anak bangsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Papi Tepo di Nusantara? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. 77 tahun Indonesia merdeka. Banyak hal yang bisa kita torehkan dari sebuah wujud bentuk rasa cinta pada tanah air dengan melakukan hal-hal yang inovatif, kreatif. Tentunya demikian. Sebagai salah satu pemuda, notabene kita selayaknya mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang lebih baik, khususnya dengan cara dapat membanggakan negeri tercinta ini. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Nah, ini adalah sebuah PR buat kita untuk membuktikan fakta di lapangan. Seiring berjalannya kemerdekaan Republik Indonesia yang akan jatuh pada bulan ini, telah hadir bersama saya, nama beliau saya singkat Bang Fajar. Nanti biar yang bersangkutan yang akan memperkenalkan diri. Dan saya mau bilang sama teman-teman, tema kita hari ini adalah sudah merdekakah kita? Selamat sore Bang Fajar. Sore Bang Tony. Alhamdulillah, sehat kabarnya? Alhamdulillah Bang. Oke. Nah teman-teman, saya berterima kasih kepada Bang Fajar karena di sela kesibukannya beliau sempat menyisihkan waktu untuk datang duduk bersama saya di podcast Papi Tepo. Sedikit saya mau jelaskan kepada teman-teman bahwa tamu kita pada hari ini adalah pengurus organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Namun beliau dalam hal ini dalam cakupan atau dalam lingkup Kabupaten Langkat. Bang, siap. Nggak terasa 77 tahun ternyata Indonesia sudah merdeka. Benar. Apakah yang Abang lihat sampai pada hari ini sudah sepantaskah atau sudah sepadankah antara kemerdekaan itu dan fakta di lapangan yang kita lihat di masyarakat? Apakah juga sudah mendapatkan atau menghasilkan sesuatu dari kemerdekaan itu sendiri? Namun sebelum Abang memberi tanggapan, Abang boleh memperkenalkan diri. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Tony yang telah mengundang kita. Perkenalkan, nama saya Fajar Adha. Saya pengurus pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Langkat, dan juga ketua pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Setabat. Dalam hal ini diundang Bang Tony untuk kita membicarakan hal tentang sudah merdekakah kita. Pas. Kemudian lintas pendidikan Bang, saya alumni UMSU. Oke. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
jurusan ilmu administrasi negara. Kemudian bekerja di BUMN. Ya. Dan anak masih 3 bang, istri masih 1. Itu masih. saja, bang. Memang ada rencana nambah istri? Tidak. Oh tidak. Oh gitu. Oke, kembali apa yang saya sampaikan. Dalam pandangan abang sebagai seorang aktivis di organisasi Islam, apakah sudah sepadan antara kemerdekaan itu dan masyarakat yang abang lihat di sekeliling ini sudah mendapatkan hasil dari kemerdekaan itu? Mungkin kita berbicara ini dalam sebuah konteks nilainya ya bang, sepadan dengan hasil kemerdekaan yang 77 tahun. Ya. Kalau kita melihat dari pandangan masyarakat, tentunya 77 tahun itu bukanlah waktu yang sangat singkat. Oke. Dan pelaku-pelaku pendiri kemerdekaan, proklamatornya saja sudah tidak ada lagi di dunia ini. Iya. Artinya telah meninggal dunia. Kalau dilihat dari saat ini, nilai dari sepadannya itu tentunya kita sulit untuk mengungkapkan sepadan atau tidak sepadan. Yang jelas masih kurang sejahtera. Oke. Tema kita kan jelas. Sudah merdekakah kita? Saya sekarang nanya sama Bang Fajar pribadi. Abang sudah merasa merdeka? Saya jawab dengan 2 konteks ya bang. Oke. Kalau secara saya pribadi, tentunya ya merdeka karena semua kebutuhan sudah cukup bagi saya, karena saya seorang pekerja. Ya. Kemudian yang mau saya cari juga sudah nggak ada lagi. Oke. Ya kan, artinya jabatan ada, anak ada, istri ada, harta ada, pendapatan bulanan juga ada, ya tentunya saya merdeka. Oke. Kan gitu, dengan sistem ekonomi saya. Iya. Tetapi kalau kita berbicaranya tentang kemasyarakatan, masih banyak ada orang yang pengangguran. Iya. Ya, banyak pengangguran, para pemuda-pemuda, adik-adik kita saja yang baru tamat kuliah sulit mendapatkan pekerjaan. Apakah itu pantas kita sampaikan untuk merdeka? Oke, artinya dalam hal ini kita ambil satu poin. Karena masih banyaknya para lulusan sekolah, termasuk juga para lulusan universitas katakanlah, yang masih sulit mendapatkan pekerjaan. Dan ditambah lagi dengan kondisi status sosial masyarakat yang masih di bawah rata-rata atau katakanlah masih miskin. Nah, maaf Bang, apakah ketika kita bicara tentang seseorang yang belum mendapatkan pekerjaan, itu harus kita connect ke pemerintah negara Republik Indonesia, atau mungkin karena seseorang itu yang mungkin kurang berusaha? Bagaimana dalam pandangan Abang? Tentunya kalau kita berbicara dalam konteks kemerdekaan ini Bang, bukan hanya dari berbicara tentang pekerjaan saja ya. Iya. Kita tarik juga tentang masalah kemiskinan. Tentunya udah pasti pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan masyarakat kita itu kalau kita tidak bekerja dengan secara otomatis, tentu kita tidak akan mendapatkan pendapatan. Misalnya nelayan, kita bilang nelayan kalau dia tidak ke laut, dan dia pun kalau ngelaut itu kembali kepada darat, hasilnya tidak dapat, tapi dia sudah bekerja, kan gitu. Itu bisa kita bilang sebuah rezeki. Iya. Nah, tapi kalau misalnya nelayan itu tidak ke laut, terus dia menghayal bagaimana mendapat duit, itu kan sebuah mustahil. Iya. Ya kan, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bilang masalah ini harus tentunya ada dari sebuah pemerintah yang menjamin, tentu pemerintah menjamin karena undang-undang dasar kita, pemerintah menjamin warga negaranya, baik itu pekerjaan, baik itu bebas dalam beragama, bukan berarti saling mencengkram ya Bang, saling menghina, tapi yang jelas memang harus negara hadir dalam sebuah konteks hal pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Misal kita contoh, kalau mahasiswa itu tamat, kemudian dia nggak dapat kerja, berarti dia itu pemuda pemalas, kita nggak bisa bilang dia seperti itu. Oke. Tentunya dia sudah pasti akan berusaha
Dan ini kita tengok dari dua konteks ini, Bang. Kalau misalnya memang mahasiswanya berkualitas, tapi kalau peluangnya tidak ada, kan sama aja. Berarti bisa kita bekerja. Abang mau mengatakan peluang itu harus diberikan oleh pemerintah? Ya seperti itu. Pemerintah itu harus memberikan jaminan, harus ada memberikan sebuah peluang lapangan pekerjaan, harus dihadirkan. Bukan hanya pemerintah aja, Bang. Kalau bisa pun setiap organisasi kepemudaan itu membantu menghadirkan sebuah pekerjaan, itu juga harus lebih baik. Nah, jadi saya sedikit tergugah karena bicara tentang kemerdekaan selalu dikaitkan dengan pemuda. Nggak ada kemerdekaan dikaitkan dengan orang tua, selalu pemuda. Nah, karena harapannya kemerdekaan Republik Indonesia ini kelak akan diisi oleh pemuda-pemuda tersebut. Nah, yang jadi persoalan di canggihnya modernisasi teknologi. Maaf ini, Bang, bisa dikatakan pemuda-pemuda kita keracunan teknologi tersebut. Abang melihatnya bagaimana? Tentang masalah teknologi sekarang ini, kita yang jelas gadget ya, Bang. Iya. Kalau misalnya bicara gadget, itu bisa dua hal tuh, Bang. Kalau misalnya saat ini bukan ketagihan teknologi, itu kalau dia ketagihan teknologi dia menemukan hal yang baru, ya kan? Tapi kalau dia ketagihan bermain game, ini akan menghancurkan kehidupan dia. Kenapa bermain game itu? Gamenya yang saat ini lagi gaming itu adalah macam game-game judi online atau apa, itu kan menghancurkan ya, Bang. Ada game-game yang menyesatkan, ada juga game yang memang membuat refresh pikiran kita, yang menambah IQ kita. Tapi dengan hadirnya teknologi ini, seharusnya pemuda-pemuda kita, seharusnya generasi-generasi kita ini bisa dapat memberikan ruang gerak yang lebih bebas. Seperti kemarin ada seorang pemuda dari Jawa itu, dia tamatan STM, Bang. Tamatan STM, kemudian dia bisa tidak diterima nih di pekerjaan di perusahaan-perusahaan Indonesia, tapi yang mengambilnya itu malah perusahaan Jerman. Itu saya lupa namanya, tapi yang jelas itu di YouTube ada dan udah disiarkan di berita juga. Ya kan, kemudian itu kan menjadi sebuah pendapatan, dia mengasih gratis wifi bagi warganya. Betul. Ya kan, seperti itu, artinya ada dia membangun dan kontribusinya untuk masyarakat di sekitarnya, setidaknya seperti itu, Bang. Nah, teknologi, artinya saya mau menyampaikan teknologi kalau benar-benar dia bermain dengan teknologi akan menghasilkan manfaat yang bagus. Tetapi kalau dia terlena dengan teknologi akan menghasilkan hal yang tidak baik. Jadi ada pesan yang paling menarik yang disampaikan Bang Fajar. Kalau saya mengambil benang merahnya begini, ini cuma bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi atau bermain dengan teknologi. Nah, kalau saya ngelihat situasi saat ini, para milenial kita lebih cenderung lebih banyak bermain dengan teknologi. Oke, Bang Fajar, kita sedikit minggir dulu. Kalau saya tidak salah, mungkin Abang bisa koreksi. Ada 3 negara di ASEAN yang katakanlah kemerdekaannya tidak jauh-jauh dari Indonesia. Ada Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Abang pernah main-main ke Singapura atau ke Malaysia? Pernah, oke. Di mana sih kendalanya sampai sepertinya, entah saya salah atau tidak, saya minta maaf teman-teman ya, sepertinya dalam sisi pembangunan Indonesia masih tertinggal oleh Singapura dan Malaysia. Apa pendapat Abang? Tentunya kalau dalam hal ini menyinggung antar negara nih, Bang. Tapi bukan berarti kita harus menjelek-jelekkan sebuah negara. Nah, saya bertanya tentang pembangunan ya, Bang. Pembangunan. Jadi pembangunan ini, saya pernah nulis dulu waktu ketika SMA. Andaikan Indonesia itu hanya Batam, mungkin Indonesia lebih bagus daripada Singapura. Artinya kalau Singapura itu adalah
wilayahnya itu kecil. Paham? Ya kan, wilayahnya kecil, orangnya juga sedikit, lebih mudah diatur. Jadi wajar-wajar saja mereka itu bisa jauh lebih maju. Ditambah lagi mereka ditopang dengan Inggris karena mereka diberikan hadiah kemerdekaannya oleh Inggris. Iya. Kemudian Malaysia pun begitu. Malaysia hanya ada 2 pulau besarnya yang dekat Kalimantan dengan yang Indonesia. Dekat, Sumatera. Ya. Kemudian nah itu juga ditopang pembangunannya itu dan hadiah. Ya, ada macam image seperti ini, Bang. Kita nih ya, khusus Indonesia. Setiap yang dimerdekakan oleh Inggris pasti negaranya maju. Nah, kalau bekas jajahan Belanda pasti itu nggak maju. Nah, itu entah sebuah mistos, entah pun sebuah realita, fakta atau nyata realitanya. Tapi yang kita lihat, yang kita pastikan itu adalah memang maju gitu. Nah, kalau saya melihat Indonesia ini kan terdiri dari beberapa pulau. 7 ribuan lebih pulau, 10 ribuan lebih pulau yang ada di Indonesia ini. Nah, andaikan Indonesia ini banyak juga suku-sukunya, Bang. Banyak juga daerah-daerahnya itu. Macam kita di Sumatera Utara ini, kita aja suku kita lebih dari 9 etnis, Bang. Iya. Iya kan, lebih dari 9 etnis. Artinya dengan 9 etnis, dengan 9 daerah ini berbeda-beda, kita kalau di Langkat, kelakuan kita di Langkat ini agak Melayu-Melayuan. Nah, kalau kita ke Karu-Karuan di sana di Tanah Karu itu dari logat aja kita udah agak berbeda, Bang. Betul. Apa daerah teritorialnya juga udah berbeda. Tentu ini harus memerlukan energi yang banyak, Bang. Energi yang banyak artinya pemerintah harus memang benar-benar fokus terhadap otonominya. Nah, permasalahannya sekarang ini, Bang, kita berbicara tentang pembangunan ya, Bang. Iya. Tahun 1999 kan kita udah otonomi daerah. Iya. Tapi otonomi daerahnya itu tidak mentok otonomi daerah, tapi tidak seperti kalau kita contoh nih, negara demokrasi itu kan di Amerika, tapi mereka itu punya negara bagian. Negara bagian federal itu ya dikelola langsung oleh di daerah dia itu gitu. Betul. Artinya misalnya negara bagian Texas itu ya dibuat seperti apa, New York itu daerah perkantoran ya dibuat seperti daerah perkantoran. Nah, di Indonesia ini dia masih ada campur tangan pemerintah pusat. Oke, stop, Bang. Jadi gini, ada yang saya kurang sepakat dari obrolan kita hari ini. Ketika Abang mengatakan, wajar Singapura, Malaysia lebih cepat pembangunannya karena populasi kecil, karena kepulauannya kecil. Lah, saya mau bilang sama Abang, Indonesia ini populasinya besar dan kepulauannya besar. Artinya, kita bicara potensi, pasti lebih dong. Nah, yang menarik adalah tidak terjadinya balancing. Ketika kita bicara hanya sebatas kita nggak punya anggaran. Lah, ini persoalan. Seharusnya dalam pandangan saya, kita sebagai pemimpin, bagaimana cara menghasilkan anggaran? Sama seperti yang tadi kita bahas, bahwasanya adik-adik mahasiswa yang baru lulus, setidaknya pemerintah juga harus ambil andil memberikan namanya lapangan kerja, katakanlah kan begitu. Nah, dalam hal ini, ketika kita bicara kita nggak punya anggaran, lah harusnya dicari, ditemukan itu anggaran. Bagaimana caranya? Ya, yang pastinya teman-teman di pemerintahan lah, di pusat lah, teman-teman dewan lah yang ngerti. Ini bagaimana menurut Abang? Ya, tadi saya pikir saya belum nggak menyampaikan kita itu kalah ya, Bang. Ya. Pembangunan ya. Oke. Tapi yang jelas seperti ini, kita kan melihat pembangunan yang ada. Nah, kita ini berbicaranya langsung dari sumber daya alam. Ya. Tentunya sumber daya alam nih, Bang. Ini kita tidak usah dulu ke Indonesia, tapi saya ngambil skup spesifik. Ya. Skup spesifik kita di Kabupaten Langkat. Ya. Ini contoh hal kecil nih. Kalau kita ditanya apakah sudah merdeka kita? Ya. Ya kan? Tentunya saya jawab secara administratif kita pasti merdeka, ya kan? Karena jelas tanggal 18 Agustus BPUPKI sudah mengumumkan Soekarno dan Hatta itu presiden, ditentukan berapa provinsinya, ditentukan di situ BPUPKI-nya sudah selesai menjelaskan seperti itu dan diakuin oleh dunia. Tanggal 18 Agustus. Kemudian kita proklamasinya 17 Agustus ya, Bang. Kemudian
kalau kita berbicara di sininya ini, itu secara administratif ya Bang. Kalau kita berbicara di realitanya rakyat itu belum merdeka. Kenapa? Ini kita cerita tentang masalah pembangunan tadi. Abang, kita cerita sedikit, kita tidak menyinggung perusahaan yang lain. Di Kabupaten Langkat tentunya sumber daya alamnya sangat baik. Betul. Nah, dilihat contoh kecil. Kalau abang tanya merdeka yang kita ini rakyat, kita ambil perusahaan kecil aja. PT LNK misal, itunya dulu PT PN2 Bang. Iya. Dikelola PT PN2, kemudian 2009 itu berubah menjadi PT LNK. Dan PT LNK mengasih lebih kurang 800 miliar untuk mereplanting dan membangun ulang kembali untuk perkebunan kita. Perkebunan itu luasnya 20.221 kalau saya nggak salah. Kemudian itu terbagi dari 5 kebun. Dari kebun Gohor Lama, kemudian dari Besilam, Padang Berahrang, Tanjung Keliling, sama Bukit Lawang. Betul. Dari situ itu Bang, andaikan lah ini seperti saya bilang tadi ini, otonominya itu dikasih memang benar-benar. Tentunya misalnya udah kita kerjasama sama Pemda aja, Pemda yang ngambil, Pemda Langkat yang mengambil pengelolaan tentang hal ini. Kita buatlah BUMD namanya, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, itu pendapatan PT LNK itu, dia dengan karyawan itu setiap bulannya lebih dari 10 miliar dia menggaji karyawannya Bang. Dan tentunya secara logika kita, kalau dia menggaji 10 miliar, pendapatan dan keuntungannya itu pasti lebih dari 10 miliar. Setuju. Itu kalau kita gunakan dengan kesejahteraan rakyat, tentunya sudah sejahtera rakyat kita. Sekolah mungkin di Kabupaten Langkat bisa gratis, jalan bisa bagus semua. Nah, itulah makanya saya berada di satu aspek saja. Belum kita berbicara tentang pariwisata, kita masih berbicara di agro pertanian, perkebunannya, masih berbicara di situ. Nah, lalu sekarang pertanyaannya adalah kendalanya di mana? Ayo. Nah, itu dia kan Bang. Kendalanya kita yang pertama, sumber daya manusianya itu sepertinya belum siap dalam mental. Yang kedua itu belum siap dalam aspek mental. Coba Abang jabarkan. Macamnya saya ambil contoh. Waktu PT PN2 dikelola, kenapa dia bisa rugi? Padahal sumber daya manusianya itu juga. Nah, ketika PT LNK hadir, kenapa dia bisa untung? Oke. Tentu kan artinya di sini Abang mau mengatakan bahwasanya tingkat kejujuran bisa jadi kan begitu. Nah, itu sumber daya manusia itu ada kejujuran. Ya, tentu. Ada administratif kinerjanya, ada pencapaian target kinerjanya juga. Itu bukan hanya ini kesadaran diri aja lagi Bang. Tahan dulu sebentar. Jadi saya suka dengan bahasa. Kalaulah dipikir sebelum perkebunan tersebut diambil alih oleh PT LNK, perkebunan itu masih diurus oleh PT PN 2 ya. Yang menarik apa? Kenapa kebunnya masih sama, pelaku pekerjanya masih sama, tapi hasilnya berbeda? Ayo kita sedikit berpikir, apa yang salah dari diri kita? Lanjutkan Bang. Yang kedua tadi apa lagi? Tadi kendala kita di mental. Selanjutnya yang kedua, sumber daya kita ini belum siap ini kan, sumber daya manusia kita belum siap. Pemerintahnya nggak hadir Bang. Pemerintahnya ini masih takut-takut nih. Makna atau maksud Abang mengatakan pemerintah belum hadir atau takut tuh dalam konteks yang bagaimana? Karena itu tadi, pertama kita kalau misalnya mau memutuskan ini, misalnya Bapak Bupati mau memutuskan, belum tentu dewannya setuju. Artinya tidak balance nanti nih. Kalau dewannya tidak setuju, maka bupati tidak bisa berbuat. Tidak bisa dia berbuat apa-apa. Udah, jadi udah terserah gitu. Walaupun PT PN 2 itu hak kewenangan dari Kementerian Pertanian kan, itu kan ini PT PN itu kan dari di bawahnya pemerintahan pusat juga itu aturannya gitu. Jadi sedikit klimaks dari obrolan kita ini, otonomi yang dihadirkan atau yang ditawarkan pemerintah pusat kepada daerah adalah otonomi abu-abu. Begitu Bang?
otonomi daerah yang belum total, Bang. Oh. Nah, makanya kalau kita bisa belum total berarti hitam bukan, putih bukan, bukan. abu-abu berarti ya. Oke, lanjut Abang Bu. Belum totalitas. Ya. Jelas itu. Kenapa? Kita lihat dari sini nih, Bang. Karena kita berbicara nih, ini masih satu aspek, Bang, masih satu perkebunan ya. Ya. Belum lagi kita berbicara tentang aspek yang lain. Nah, kalau misalnya kita berbicaranya di aspek yang lain, kalau misalnya pemerintah hadir macam itu tadi, tentunya keuntungannya itu kan lebih bisa kita menjadi pendapatan asli daerah dari situ aja. Nah, pemerintah kita ini lebih mau bermain aman. Apa? Ya udahlah, kita terima fee-nya aja. Oke. Ya kan? Berapa fee-nya ya, berapa semuanya. Ini di sini nih gitu. Artinya ini jadi ingat saya kemarin bahasa Bapak Bupati bahwasanya sebagian dari karakter di masyarakat kita ini ada jiwa-jiwa ngebos, kata itu ucapan Pak PLT kemarin. Nah, jangan-jangan yang Abang maksud juga memang karakter tuh ada memang, karena mental fee ini kan mental ngebos, bukan mental pekerja keras seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kerja bukan fee, bukan ya, bukan begitu kan, Bang? Tentunya kita berbicara gini, Bang. Kalau masalah tentang mental bos, saya rasa itu bukan mental bos, tapi mental penjajah, berani bermain aman. Dia mental tidak berani penjajah mengambil sebuah keputusan yang spektakuler. Kalau kita mencontoh pemimpin-pemimpin yang sekarang ini, itu pemimpin-pemimpin, ya saya contoh lah misalnya di Jakarta, dia berani ngambil sebuah keputusan yang luar biasa walaupun dikritik dengan hal yang luar biasa. Betul. Contoh resapan air yang tadinya tingginya selutut, sepinggang, udah turun jadi selutut. Iya, gitu. Paham. Artinya dia berani mengambil sebuah kebijakan yang di luar, macam Formula E, walaupun digembos-gembosin ada sebuah korupsi yang nanti kita nggak tahu kebenaran apakah memang korupsi atau tidak, tapi dia berani mengambil sebuah keputusan dan hasilnya jalan. Oke. Nah, sebentar. Ini kayaknya Bang Pajar sudah mulai menyinggung ini nampaknya. Soalnya dari tadi bawa DKI gitu loh. Atau memang sengaja? Contoh. Bukan ini. Contoh banyak lain, Bang. Bukan promo ini kan? Bukan. Saya kira promo. Oke, lanjut Abangku. Iya, kalau misalnya kita berbicara juga di Surabaya. Iya. Ya di Surabaya itu juga menghasilkan sepak terjang yang bagus. Misal berbicara di Jawa Tengah juga hasilnya juga yang bagus. Tapi entah kenapa kita di Sumatera Utara ini sepak terjang kita tuh agak kurang sih. Padahal tema kita tuh bermartabat, Bang. Kalau kita bermartabat, saya pikir-pikir gini nih, Bang. Di mana ya stadion sepak bola kita semegah minimal bisa menyambut. DKI lagi kan? DKI lagi kan? Betul kan? Riau. Ini. Karena Riau kemarin ngapain PON ya? Oh gitu. Saya kira DKI lagi, teman-teman. Kita mau mengambil PON, tapi kenapa kok dua provinsi? Aceh dan Sumatera Utara. Ya, karena itu tadi alat kelengkapannya kurang. Bang. Oke. Nah, kita bergeser lagi nih. Masih tema kita teman-teman tentang yang namanya apa benar kita sudah merdeka. Ini kan bicara organisasi besar di Indonesia, Muhammadiyah. Tidak lepas dari perannya dalam dua bidang yang sampai saat ini masih diakui, pendidikan dan kesehatan. Nah, sebagai kader Muhammadiyah, apa yang bisa Abang sampaikan situasi kita tentang pendidikan, regenerasi kita saat ini? Kalau saat ini, Bang, tentang regenerasi pendidikan kita, alhamdulillah infrastrukturnya sudah mulai bagus. Ya. Ini infrastruktur milik pemerintah apa milik Muhammadiyah? Yang jelas dulu, Bang. Oh iya, dua-dua juga. Dua-dua. Misalnya Muhammadiyah itu sekolahnya tentunya banyak, Bang. Ya. Tapi sayangnya, ini kalau di sekolah Muhammadiyah ini di SMA 19 Muhammadiyah Setabat, walaupun kita memperlakukannya sama dengan biayanya lebih ringan, tapi entah kenapa ada sebuah image Muhammadiyah ini macam sebuah aliran. Padahal Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi. Jadi ketika ada orang yang mau menyekolahkan Muhammadiyah, ngapain di Muhammadiyah? Nanti rayanya lain, puasanya lain. Oh, gitu pula ya. Efeknya, Bang, luar biasa, Bang. Sekolahnya sepi. Padahal itu sudah gratiskan. Kenapa? Karena ada bosnya. Kalau mau bayarnya itu nggak seperti swasta-swasta yang lain gitu. Seperti sekolah-sekolah yang lain, tentunya bayarnya di atas
Rp50.000, tapi di Muhammadiyah itu udah jelas di bawah Rp20.000. Oke, ya kan? kita Rp50.000. Oke, kita lanjut tentang pendidikan di era kemerdekaan ini. Pandangan Abang? Era kemerdekaan ini pendidikannya sudah dirubah, Bang, berbasis kemerdekaan. Ya. Judulnya aja udah asik, Bang. Berbasis kemerdekaan. Cuman ini kan masih dalam penerapan. Mudah-mudahan kita hanya bisa mengharap nih, Bang, lebih bagusnya lagi gitu. Tapi yang kita sangat sayangkan, penekanan terhadap agama di dalam hal ini masih sedikit kurang. Tentunya agama ini memang bukan kita mau mengait-ngaitkan, tetapi setidaknya agama ini mendidik akhlak dan etika kita bisa jadi lebih baik. Itu aja, Bang. Oke, jadi dalam pandangan Abang bahwasanya dunia pendidikan di tanah air sudah mengikuti atau sudah sejajar menurut kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang mau Abang sampaikan. Atau memang kita sudah merdeka tapi pendidikan kita belum merdeka sama sekali. Ya, saya pengen penegasan dari Abang itu. Kalau misalnya pendidikan, kita berbicara pendidikan ya, Bang. Kalau misalnya Abang tanya, sudah setarakah dengan kemerdekaan? Iya, betul. Kalau fasilitas di daerah yang lain-lainnya nih, baik itu fasilitas sekolah Muhammadiyahnya maupun fasilitas sekolah negeri, ya itu kalau di pelosok-pelosok dalam memang sangat memprihatinkan, Bang. Ya kan, seperti yang di Pulau Kampai itu, tapi bagus sih. Pulau Kampai bagus, Pulau 9 sekolahnya bagus. Kalau kita masuk pelosok ya, ada beberapa sekolah yang agak kurang bagus. Itu seperti sekolah di Bukit Dinding itu siswanya juga sedikit. Nah, kalau masalah bicara infrastruktur sudah lumayan lah, tidak ada lagi yang papan-papan. Kalaupun ada itu hanya sedikit. Ya, kalau infrastrukturnya. Nah, cuman masalahnya ini di tingkat gurunya. Sumber daya manusia gurunya ini, apakah intelijensinya itu sudah bisa menyetarain atau belum? Karena berbasis kemerdekaan ini kan, kurikulum berbasis kemerdekaan ini kan saya juga belum mendalami sampai sana ya. Tapi yang jelas saya pengen menyampaikan pesan bahwasanya setiap dari kurikulum ini sedikit kekurangannya itu adalah mengangin pendidikan agama, khususnya agama Islam. Ya, ini yang sangat kita sayangkan, Bang. Maunya pendidikan agamanya itu lebih ditekankan. Bukan berbicara hanya Islam saja, Kristiani pun sebaiknya begitu, Buddha pun sebaiknya begitu. Oke, tapi kan, Bang, kalau kita mau khusus jebur ke agama kan kita bisa sekolah di pesantren. Ya, tentunya seperti itu, Bang. Kalau kita misalnya melihat misalnya yang pesantren itu kan khusus di Islamnya saja, Bang. Iya. Tapi kalau misalnya buat khususnya misalnya sekolah Kristiani khususnya teologi ya, Bang. Iya. Nah, itu kan kalau misalnya di Buddha juga itu biksunya itu kan ada sendiri, tapi kan kita kalau di di negeri maunya itu kan kita itu ada juga penekanan terhadap itunya, seperti waktu masa-masa kita sekolah dulu, Bang. Ketika pelajaran agama Islam, ya orang Kristen itu di dalam itu kan ada. Ya silakan, kalau dia mau mendengarkan silakan dia duduk, kalau dia tak mau mendengarkan silakan dia keluar. Ya kan. Nah, kalau saat ini ya sudah nggak ada lagi, jangankan itu, PPKN saja pun sudah sedikit jamnya, Bang. Nah, PPKN itu pendidikan kewarganegaraan, ya, sudah sedikit. Jadi kalau ditanya lagi tentang makna-makna nasionalisme, tentunya ini udah sangat kurang, Bang. Apalagi kita berbicara tentang semangatnya agama, gitu. Oke. Tapi terlepas dari ini semua, ini terakhir kita bicara pendidikan. Memang kalau di lapangan orang sudah mengatakan dari tingkatan SD sampai SMA mereka sudah tidak terbebani. Maksud saya di sini mereka adalah orang tua. Ketika mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri. Namun kemudian adalah berlanjut dari SMA untuk kuliah. Nah, ini tentang pendidikan nih, Bang Fajar. Terakhir nih tentang pendidikannya. Kira-kira pernah komunikasi dengan teman-teman Muhammadiyah di pusat? Ini kapan nih Muhammadiyah mendirikan sekolah gratis untuk anak bangsa? Khususnya kuliah ya, maaf, kuliah, universitas. Silakan, Bang.
Kita di Sumatera Utara ini Bang, udah ada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu yang terbesar ya Bang. Kalau kita di sini ya, dan hampir-hampir rata pun kalau kita tanya-tanya kuliah di mana, di UNSU. Keren juga itu ya Bang, karena konflik di WISU kemarin itu turunnya di 2007. Kemudian kita juga ada Universitas Tapanuli Selatan, UMTS Bang. Nah tentunya dengan dua universitas ini, Muhammadiyah itu dia tidak memberikan gratis memang, tetapi memberikan bantuan bagi orang-orang yang susah. Oh, memang sudah ada. Oke. Nah, sekarang ini Bang, ini yang harus bisa Abang sampaikan ke teman-teman itu, karena ini kan bagian dari tahun ajaran baru. Nah, jadi teman-teman itu bisa tahu ketika mencari tempat kuliah yang maaf nih, yang notabene dia punya kemampuan tapi secara materi orang tuanya tidak mampu. Nah, dengan Abang bisa menyampaikan kepada teman-teman kan setidaknya membantu mereka untuk searching, oh di sini ada bantuan dan segala macam. Nah, informasi inilah yang terkadang tidak didapat oleh masyarakat, dan harapan saya setidaknya ke depan teman-teman di Muhammadiyah sudah lebih ngecor informasinya biar masyarakat tuh utuh mendapatkan informasi. Saya rasa itu diinformasikan luas ya Bang. Kalau informasi luas. Udah pasti luas itu, bagi yang berprestasi, tunjukkan sertifikatnya itu. Ada bantuannya. Oke, berarti memang sudah ya. Sudah. Oke. Nah, tetap teman-teman, kita tidak akan lari dari tema kita. Sudah merdekakah kita? Nah, jadi kita tadi sudah ngebahas tentang pembangunan, tentang pekerjaan, tentang pendidikan. Bagi saya, kemerdekaan di 77 tahun Republik Indonesia belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kita. Nah, hal ini senada ketika kita melihat daerah-daerah terpencil di pelosok negeri. Mungkin ketika Abang tadi berbicara tentang Kabupaten Langkat yang notabene sekolahnya katakanlah sudah pada beton ya, tidak papan. Tapi catatan paling penting kita juga harus menyadarin di sudut-sudut Papua sana masih ada bangunan-bangunan sekolah yang kurang memadai. Benar sekali. Menariknya adalah sekali lagi ketika kita bicara tentang sudah merdekakah kita, Irian Jaya adalah salah satu pendapatan terbesar yang menyumbang ke pemerintah pusat ya. Nah, kebayang ketika daerah yang memberikan pendapatan dan menyumbang pendapatan besar untuk negara, namun demikian tidak sebanding dengan apa yang mereka hasilkan. Nah, kita juga akan bicara tentang yang namanya Riau. Riau itu juga tidak ditampik bahwasanya pemberian atau sumbangsih pendapatan Riau ke negara itu juga besar dari minyaknya. Tapi kita bisa lihat ketika Abang sekali-sekali main ke pelosok provinsi Riau, itu bisa dikatakan masih bisa kita temukan katakanlah sekolah-sekolah di pelosok sana yang selayaknya, dalam artian itu Bang, bisa gitu di era milenium ini setara semuanya sekolah itu. Kalau bahasa saya itu, saya berharap nggak ada lagi ditemukan satu sekolah yang tidak layak. Saya kalau Abang punya Facebook, ada itu satu wartawan di Langkat yang fokus untuk menelisik soal sekolah, dan yang harus kita mengerti adalah masih juga ditemukan sekolah-sekolah di Langkat yang katakanlah pelaponnya rusak, temboknya sudah retak, apalagi namanya ya kalau saya bilang, dan sebagainya lah. Nah, ini juga sebenarnya warning buat kita, bagaimana kita akan menjemput kemerdekaan yang lebih bagus, lebih baik, sementara generasi kita ini tidak kita maksimalkan baik ilmunya ya, seperti yang Abang sampaikan tadi, SDM-nya. Nah, jadi dengan situasi ini apa yang bisa Bang sampaikan? Kita teringat kemarin di tahun 2010 ya Bang, itu lagi booming-boomingnya tuh
berkat sekolah Muhammadiyah di pelosok dalam, Ya. di Belitung, Bangka Belitung. Hadir 10 orang anak, dididik dengan baik-baik. Timbullah satu yang namanya Andrea Hirata itu menceritakan sebuah kisah dan anak itu menjadi berhasil. Nah, seperti itu. Jadi Muhammadiyah ini Bang hadir, dia itu memberi sebuah inspirasi dan pukulan yang secara halus. Nah, berkat dari film itu tadi, berkat dari sebuah cerita sekolah Muhammadiyah itu tandanya Muhammadiyah hadir di pelosok-pelosok Bang. Iya kan? Dan Muhammadiyah itu juga jangankan di pelosok-pelosok Nusantara itu. Nah, kalau Abang menyinggung masalah tentang Papua, mungkin pemerintah kita sekarang ini sudah menyetujui pengembangan baru ya Bang. Ada provinsi baru. Ya, 3 di Papua itu. Jadi mudah-mudahan dengan itu bisa tambah infrastrukturnya, bisa maju. Amin. Dengan pemekaran itu tentunya hadir sebuah pembangunan Bang. Itu yang kita harapkan. Nah, harapkan itu hadir sebuah pembangunan tersentral ya, misalnya hadirnya Papua Tengah. Oh, di Papua Tengah itu apa aja gitu. Misalnya gitu Bang. Jadi pemerintah juga udah tentunya pasti berupaya. Nah, di Muhammadiyah sendiri itu tanpa disuruh dengan pemerintah sendiri, Muhammadiyah itu masuknya di pelosok-pelosok pedalaman. Nah, ceritanya tadi itu cuma 3 lokal dan sekolah itu mau ditutup. Tetapi ya dengan hadirnya sekolah Muhammadiyah itu dengan 10 orang anak itu mampu mengangkat derajat anak-anak itu tadi jadi berhasil. Kalau kita berbicara di dalam bukunya itu, Andrea Hirata itu kan sampai ke Paris dia punya sekolah kan gitu. Nah, artinya Muhammadiyah memberikan pendidikan yang sesuai dengan, kalau kita di Muhammadiyah Bang ada namanya Dikdasmen. Apa itu artinya? Dikdasmen itu pendidikan Dinas Pendidikan Muhammadiyahnya, seperti itulah. Oh ya. Yang lebih sederhananya saya artikan gitu. Jadi Dikdasmen itu dialah itu yang menentukan bagaimana sekolah ini mau dibangun, bagaimana sekolah ini kurikulumnya apa semua gitu. Harusnya ada. Bedanya sekolah Muhammadiyah dengan bedanya sekolah negeri-negeri ini Bang, dia diajarkan tentang kemuhammadiyahan dan penanaman etikanya itu lebih dalam. Penanaman tentang baik itu Al-Qur'annya, baik itu tentang penanaman akidah akhlaknya, dan tentunya kemuhammadiyahannya itu ada. Kemuhammadiyahan ini memahami bagaimana Muhammadiyah itu hadir bukan sebagai aliran ya Bang, cap orang, tapi itu sebagai sebuah organisasi. Nah, di Muhammadiyah itu diajarin tata cara ibadahnya yang kita tidak lagi sekarang ini membedakan masalah kunut dan tidak kunut, tetapi Muhammadiyah itu mengajarkan silakan kalau mau pakai kunut silakan pakai kunut, kalau tidak ya tidak gitu. Semuanya itu ada tentunya hadis-hadisnya. Tapi Muhammadiyah lebih meyakinkan tidak memakai kunut karena lebih banyak hadisnya. Seperti itu. Jadi tentunya ini bukan sebuah aliran. Ini kita tanda kutip kepada seluruh pendengar yang nantinya akan ditayangkan ini. Muhammadiyah itu sekali lagi mengajarkan tentang pendidikannya itu bukan sebagai sebuah aliran, tetapi sebagai sebuah pemahaman dalam suatu ibadah gitu. Artinya dalam ibadah itu Muhammadiyah lebih meyakinin yang banyaknya hadis, yang lebih mendekatkan sanad matannya itu lebih jelas gitu. Nah, ini sedikit tapi tetap teman-teman kita akan balik ke rel kita sedikit ini Bang Pajar. Di beberapa waktu terakhir kebijakan Muhammadiyah dengan kebijakan pemerintah khususnya dalam penetapan hari-hari besar dan sebagainya ini mengalami perbedaan pandangan. Kalaulah Abang bisa menjawab sebenarnya yang Abang lihat dalam persoalan ini di mana sih sisi yang akhirnya membuat perbedaan-perbedaan itu? Saya rasa seperti ini Bang. Ini kita bukan saya untuk mencoba jawab, tapi setidaknya di Muhammadiyah itu ada namanya majelis tarjih Bang. Di majelis tarjih itu ilmunya itu memang terkonsentrasi di situ gitu. Nah, masalah perbedaan
mau menentukan puasa, mau tidak menentukan puasa, Muhammadiyah itu udah jauh-jauh hari menentukannya. Artinya apa? Muhammadiyah itu menentukan dengan sebuah ilmu, Bang. Bukan sebuah dia memandang itu kayak kita harus berbeda nih, harus ada bismillah lah biar kita ditengok, itu enggak seperti itu. Artinya Muhammadiyah berani dia mengambil sebuah keilmuannya itu, misal kita dengan hisab itu kan menghitung kan, Bang. Nah, baru kemudian kita dengan menengok bulan. Ya itu tentunya dilakukan di Muhammadiyah. Di UMSU sendiri itu udah ada teropongnya, Bang, besar. Sudah ditentukan sama mereka. Dan itu juga di dalam rapat-rapat besar, Bang. Menentukan sebuah. Berarti memang sudah jauh-jauh hari memang sudah dihitung, sudah memang kita disepakatin oleh teman-teman di bagian yang ada di majelis takjil tadi. Oke. Nah, teman-teman, di penghujung acara kita ada hal yang saya harapkan dari seorang Bang Fajar di usia 77 tahun Republik Indonesia ini. Bang, apa sih harapan Abang kepada negeri ini, kepada pimpinan di Kabupaten Langkat ke depannya di 77 tahun Republik Indonesia? Silakan, Bang. Bang, karena kita berbicara tentang kemerdekaan, saya sampaikan dulu definisi kemerdekaan kita. Oke, silakan. Kemerdekaan kita ketika kita zaman penjajahan, ya kan, definisi kita itu bagaimana kita bisa melepas atau mengusir penjajahan kita, Jepang dan Belanda itu keluar dari wilayah Nusantara, wilayah Indonesia. Nah, kemudian sekarang ini definisi kita itu berubah, Bang. Definisi kita itu berubah. Sekarang ini kita memandang sebuah kemerdekaan itu bagaimana kita menyatukan sebuah persepsi, bagaimana kita menyatukan tentang pengelolaan dalam sumber daya alam. Nah, bagaimana kita meningkatkan satu pendapatan dari rakyatnya. Intinya definisi kita ini sekarang itu adalah mensejahterakan rakyat. Setuju. Intinya. Nah, kalau kita berbicara ini, tentunya masyarakat kita ini kita lihat kalau tentang kesejahteraan, bantuan dari pemerintah itu cukup banyak untuk saat ini. Baik itu ada PKH, pemberian bantuan keluarga harapan, ada kemarin itu masa-masa kita pandemi itu ada namanya bansos. Ya, bansos, tapi namanya UMKM itu. Ada kemudian itu 2.400.000 dan 3 tahap itu ada masuk, Bang. 1.200.000 kemudian. Nah, tentunya pemerintah kan pastinya berharap dengan bantuan-bantuan seperti ini kan, 2.400.000 dikasih 1.200.000 agar bisa tetap hidup ekonomi kita. Nah, definisi kemerdekaan ini kita ini tadi saya apakan lagi tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, tentunya harapan saya nih, Bang, seperti pertanyaan Abang tadi. Harapannya ini kepada pemerintah yang seperti bicara kita tadi ini, kalau membuat sebuah, pengennya ini adalah sebuah undang-undang yang baru-baru ini kan ada hadir nih, Bang, undang-undang tentang penghinaan polisi, presiden, itu kan penghinaan terhadap pejabat negara. Oke. Saya rasa itu sudah tumpang tindih, Bang. Kenapa? Karena waktu zaman saya sekolah dulu, Bang, itu ada undang-undang tentang penghinaan dan pemukulan. Siapa duluan memukul dia salah. Ini kan tentunya membuat sebuah ribet. Ditambah lagi undang-undang tentang Omnibus Law. Tapi alangkah baiknya pemerintah kita itu ditarik aja kembali itu undang-undang, tapi buatlah desentralisasi otonomi daerah yang totalitas. Artinya sebentar. Jadi artinya dalam hal ini ada sedikit saya lihat harapan dan keinginan Abang sangat distorsi kalau saya bilang, baik bicara tentang kebijakan hukumnya, ya kan, dengan tentang desentralisasi atau otonominya kan begitu. Karena kalau undang-undang itu tadi, Bang, itu tentunya kita mengangkat kita dari mana kita merdekanya. Masa pejabat publik kita nggak bisa kritik? Kalau saya mau kritik, Bang, misalnya Bang Tony, Abang pakai kacamata hitam, ganteng kali ya. Abang, saya tulus memuji Abang, tapi Abang beranggapan Abang menghina saya. Akhirnya saya bisa dipenjara, Bang.
Seperti itu dia nanti definisinya. Jadi ini sebuah hal yang tidak bisa kita mau berbuat apa-apa lagi gitu. Artinya mengekang kita, artinya kita nggak bebas. Dari saya mau mengatakan hukum kita belum merdeka. Itu yang ingin Abang sampaikan. Salah satunya, Bang. Salah satunya. Oke, lanjutkan. Ya kan, artinya dari undang-undang yang baru ini kan itu kan banyak dari tidak keinginan dari masyarakat, tapi tetap juga diputuskan. Nah, jadi harapan saya itu ditarik kembali saja, dipelajarin lagi ulang, kita tengok lagi apa sih manfaat dan faedahnya tentang hal itu. Artinya kalau itu tetap juga ini kedepannya kita juga kan nggak bakal berani lagi bicara, reformasinya udah dikhianati kan, seperti itu, sudah diperkosa ini demokrasi kita kalau kita berbicara itu, Bang. Nah, makanya undang-undang Omnibus Law sekarang kalau adik-adik kita mau tamat kuliah terus dia mau mengelamar di perusahaan, itu statusnya magang, bukan lagi outsourcing. Lebih kejam dari yang dulu. Kalau outsourcing dia tanggungan sebuah PT, misalnya PT Banton yang mengerjakan kepada PT-nya Papi Tepo gitu, contoh ya, Bang. Nah, jadi kan Abang pihak keduanya, sementara pekerja tadi pihak ketiganya. Ini sekarang magang, Bang. Artinya magang itu ya udah dia kerja di situ aja gitu, dikasih aja sedikit gaji. Artinya lebih parah lagi. Yang kita dapatin ini di lapangan ya, Bang. Dan realitanya udah seperti itu dan udah diterapkan. Nah, jadi ditariklah itu kembali dan buat sebuah hukum lebih baik desentralisasi totalitas. Ini saya menyarankan dan harapan saya, Bang. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, Bang. Andaikan kita itu bisa dipercayain desentralisasi itu, pemerintah atau bupati tingkat daerah, gubernur bisa memberi sebuah keputusan mutlak. Misalnya, udah PTP biar kami aja yang ambil, kami yang mengelola. Itu kan PT LNK itu kan punya Malaysia. Artinya kan kita masih terjajah. Nah, itu dia kan masih terjajah, dikelola sama asing. Ya sama aja kan gitu kan. Nah, kenapa? Kita ini berani, Bang. Sebentar. Kita ini ada. Sebentar. Itu banyak bandara, jalan tol yang lagi dijual beli. Berarti sama India. Berarti kita masih dijajah juga dong. Ya. Sama, Bang, aspeknya kita rasa kita hidup yang di dunia berbeda ya, Bang, sama penguasa-penguasa kita ya. Kita lihat di zaman Belanda, kalau kita berbicara masalah sejarah, Bang, sejarah dekaan. Ini satu, kenapa kita ini mau merdeka? Itu karena para kiai-kiai umat Islam itu kan dilarang, diberi orang yang pulang dari Mekah diberi gelar haji. Nah, itu kan mengintimidasi itu, Bang, gelar haji. Nah, sekarang aja haji ini sudah jadi ngetren. Kan gitu. Itu untuk menandai itu. Dari sejarah itu untuk menandai orang-orang bahwa ini nanti bisa pahamnya berbahaya. Nah, hampir pecus di zaman sekarang. Kemudian kalau kita berbicaranya dulu, dermaga yang menguasai Belanda, perdagangan yang menguasai Belanda, yang mengatur Belanda, uang dikeluarkan memang Belanda, golden, ya kan? Nah, kemudian apa bedanya dengan zaman sekarang? Kita bisa berbuat apa? Kita lihat nih contoh. Saya tidak mau mendiskriminasikan suatu masyarakat, tetapi kita lihat ketika kita raya Idul Fitri, ya, kita raya Idul Fitri dan hari raya Nyepi atau hari raya Natalan, itu ya biasa-biasa aja. Coba nanti, Bang, kita tengok kalau Bang sifat jai, orang itu tutup, apa yang kita rasakan? Mau belanja telur pun kita payah. Ya, itulah, karena salah satu yang menguasai perekonomian di negeri kita ini adalah teman-teman dari Tionghoa. Jadi tentunya kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, makanya saya berani cerita bahwasannya merdeka itu secara administratif iya, tapi secara realita dan nyatanya kita belum. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya kalau adalah undang-undang tentang otonomi daerah itu totalitas, diberikan semuanya sama kita. Artinya kita bisa mengelola, bupati kita mungkin bisa memberi sebuah keputusan. Udah, itu saya ambil. Nah, ini dia percayakan. Siapa yang berani ambil kepercayaan ini seutuhnya? Kan dikelola sama kita. Tentunya kita sendiri yang bisa, keuntungan itu bisa membangun daerah kita, gitu. Oke. Tapi Abang meyakinin ya, kalau seandainya
daerah akan mengelola hasil buminya, hasil alamnya secara totalitas, maka hasilnya juga akan maksimal ya. Karena saya sendiri aja ngelihatnya begini Bang, untuk yang satu ini bukanlah sebuah bahan untuk dicoba. Kenapa? Karena menyangkut nyawa banyak orang. Kebayang ketika orang yang dalam tanda kutip kompatibelnya masih diragukan, lalu diberi kepercayaan mengelola uang sebesar itu, jangan-jangan nih Bang, makin miskin nanti rakyat kita ini. Tentunya tidak Bang. Kita sudah melihat banyak berapa yang dihadirkan sarjana-sarjana kita yang berkualitas dan kompeten. Anak Langkat aja Bang, berapa yang sudah hasil dan sukses dalam membangun bisnisnya, tapi tidak untuk di Langkat, dia keluar hijrah, kan sayang. Oke. Ya kan? Nah, tapi sebentar, karena waktu kita sudah mepet. Iya. Abang belum menyampaikan harapan Abang. Harapan tadi. Itu dia. Oke, lanjut. Oke. Harapan saya itu kan buatlah undang-undang itu desentralisasi totalitas. Kemudian saya menyampaikan tarik kembali undang-undang Omnibus Law, undang-undang yang baru disahkan kemarin ini tentang penghinaan. Saya rasa itu kan hanya hal pemubaziran saja. Nah, kemudian pemerintah Kabupaten Langkat ini kita khususkan ini Bang, dirangkullah para pemudanya untuk membangun daerahnya masing-masing. Gitu. Masuk Paturiutan Nabi berarti? Iya, karena kita yang tahu di daerah kita itu ya pemuda setempatnya Bang. Pasti. Apa yang dia butuhkan itu. Artinya kalau misalnya ucu-ucu misalnya kita ini di daerah Pangkalan Susu, karena itu perairan, dibangun di situ sebuah terminal bus, kan gitu kan? Iya. Nah, itu kan agak kurang bagus itu. Kenapa kurang bagus? Karena di situ lebih bagusnya dibangun tempat penampungan ikan, tempat tengkulak-tengkulak. Kenapa? Karena di situ memang basisnya laut. Di situ jadi bisa pemerintahan itu gitu. Jadi pembangunan itu jangan sia-sia gitu. Macam kita lihat, ini contoh di Kabupaten Langkat. Iya. Terminal kita di Pasar 10. Iya. Tapi kalau di Pangkalan Berandan kan cantik dia. Pasar 10 ini kan tengah-tengah dia. Masyarakat di Pangkalan Berandan kan juga ada, dan habisnya juga dari Aceh bisa ke Pangkalan Berandan kan habis dia gitu. Terminalnya ada di sana tapi tak terbangun. Gitu. Oke. Iya kan? Kira-kira ada lagi yang mau Bang sampaikan? Ya, kepada para pemuda dalam mengisi sebuah kemerdekaan ini tentunya kita tidak bisa lepas dari peranan tentang pengetahuan dan ilmu serta sumber daya diri kita sendiri. Kalau misalnya kita memberikan sebuah hal yang baru, tentunya kita harus ada sebuah kematangan, sebuah ilmu dan sebuah inovasi untuk baik itu membangun daerah, baik itu kita mau membuat sebuah proses kebijakan. Para pemuda-pemuda OKP sekaligus saya berharap seperti ini, kita itu jangan lagi hanya menopang kepada pemerintahan, tetapi bagaimana kita ini bisa hadir memberi atau menyumbangsihkan mengisi kemerdekaan kita. Contoh nih, pimpinan cabang pemuda Setabat Bang. Iya. Kita dari hal yang kecil Bang, karena kita memang mulai dari yang kecil ya. Itu kita membuka dorsemer. Dorsemer ini di satu daerah, nah kan menampung pemudanya 3 orang dan membantu masyarakat dalam memberikan jasa seperti itu. Nah, tidak lagi kita contoh mengutip parkir, ini OKP ini, jangan lagi seperti itu gitu. Kalaupun kita memang mengutip parkir, kita sediakan lahannya, kita siapkan tempatnya. Itu kan sebuah inovasi yang bagus gitu. Iya. Nah, kemudian kalau bisa nih para pemuda-pemuda itu membangun di daerah atau di desa, mulai dari tingkat desa, dusun, kecamatan, itu harus bisa bersinergi kita. Itu saja Bang. Oke. Abang mau ucapkan selamat ulang tahun untuk negara kita? Ya, tentunya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Semoga kedepannya harapannya Indonesia itu bisa lebih hebat, maju dan sejahtera. Amin. Jadi
teman-teman, dalam obrolan ini semua terpulang kepada teman-teman. Ada banyak item yang kita bicarakan, dan semoga item-item itu bisa menjadi sebuah ukuran untuk kita. Apakah benar di 77 tahun Republik Indonesia ini kita sudah benar-benar merdeka? Dan saya memiliki sebuah pandangan yang katakanlah berbeda. Bagi saya, selama masih ada anak-anak di jalan yang tidak bersekolah, selama masih kita temukan rumah-rumah yang katakanlah untuk mendapatkan pendapatan hanya untuk cukup buat besok, dan dia harus mencari lagi buat besoknya. Artinya untuk makan pun dia harus mencari atau hanya makan satu hari satu kali. Saya kira ini belum bisa dikatakan bahwasanya kita sudah merdeka. Dan terakhir, selama di negeri ini masih sulit untuk mendapatkan lapangan kerja, maka selama itu kita belum merdeka. Dari Langkat, untuk Indonesia bermartabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Siap, Pak. Sukses terus ya. Amin, insyaallah.